Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk memenuhi tugas UTS bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Malika Pramaswari dengan NIM 223141072. Baik, di sini saya akan menerangkan pokok pembahasan. Ada 3. Yang pertama adalah landasan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada pengertian asas-asas bimbingan dan konseling, dan yang ketiga ada tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, landasan bimbingan dan konseling. Landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai dasar atau tumpuan, sedangkan menurut istilah, landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Ada 6 landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama, landasan filosofis. Berhubungan dengan cara pandang terhadap peserta didik terkait dengan hakikat, tujuan, fungsi hidup, serta upaya mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara optimal. Yang kedua, landasan religius. Bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Kegiatan bimbingan dan konseling harus diselenggarakan terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, ada landasan psikologis. Guru, pembimbing perlu menguasai pemahaman tentang peserta didik secara psikologis dalam rangka memfasilitasi perkembangan peserta didik dari aspek psikologisnya. Dan yang keempat, ada landasan sosial dan budaya. Pelayanan bimbingan dan konseling harus memperhatikan latar belakang sosial budaya kemasyarakatan dan keberagaman peserta didik dikarenakan perilaku dan sikap bahkan pola pikir pun dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi. Hal-hal yang berhubungan dengan landasan ilmiah dan teknologi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada keilmuan bimbingan dan konseling. Yang kedua pengamanan bimbingan dan konseling secara melalui penelitian. Baik, yang keenam landasan pedagogis. Tujuan landasan pedagogis adalah untuk membimbing peserta didik ke arah tertentu agar dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Selanjutnya yang kedua ada pengertian asas-asas bimbingan dan konseling. Menurut KBBI, asas diartikan sebagai hukum dasar. Hukum dasar adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir, berpendapat, ketentuan-ketentuan atau kaidah tertentu. Asas bimbingan konseling sendiri yaitu ketentuan atau kaidah yang menjadi landasan agar bimbingan dan konseling terlaksana dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga ada tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah agar tercapai perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing, membangun dirinya secara optimal sesuai dengan potensi atau kapasitasnya, dan agar individu dapat berkembang sesuai lingkungannya dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.